Datangnya virus COVID-19 ke Indonesia menempatkan kita pada situasi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Hari-hari diisi kekhawatiran dan canda tawa pun berubah menjadi tangis. Suara ambulans sudah seperti lagu yang terdengar di mana-mana. Pandemi lantas menimbulkan pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa bertahan di keadaan yang membatasi kita ini? Berbagai langkah telah kita tempuh untuk bisa keluar dan merangkak bebas. Namun, kasus COVID-19 masih saja terus bermunculan. Setelah dilakukan penelitian yang memakan waktu cukup lama, akhirnya vaksin untuk COVID-19 berhasil ditemukan. Perlahan-lahan pintu rumah mulai terbuka dan senyuman muncul dari wajah orang-orang karena kita tak lagi harus bersembunyi di balik kegelapan. Kita bisa kembali bertemu orang-orang yang kita rindukan, beraktivitas di ruang publik dengan lebih merasa aman. Dan setidaknya kita bisa merasa sedikit normal. Orang-orang menyebut era ini sebagai new normal. Varian baru COVID yang ditemukan di Jakarta adalah varian Alpha, Beta, dan Delta. Kasus COVID-19 varian Delta yang tersebar di Kudus, Brebes, Kasus infeksi pertama varian Omicron terdeteksi juga awal adanya November lalu. varian baru yang Omicron is more infectious than WHO the Delta menyatakan variant. peningkatan kasus varian B117 ini meningkat sebesar 49% di Asia Tenggara. Hei, ngapain diem aja? Ayo. Hey, jangan panik. Di era new normal ini, kita dihadapkan pada situasi di mana kita dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang tidak pernah kita harapkan. Sudah 2 tahun kita hidup di masa sulit ini, dan sudah seharusnya kita tahu bahwa kepanikan bukanlah sebuah solusi, melainkan sebuah jalan menuju masalah yang lebih besar. Lalu, apa yang harus kita lakukan di era new normal ini? Penasaran? Ayo ikuti kami. Yang pertama, gunakan masker ketika kalian beraktivitas di luar rumah. Tapi bukan masker yang ini. Bukan yang ini juga. Bukan yang ini juga. Kedua, menjaga jarak. Jaga jarak seperti halnya kamu menjaga jarak dari mantan yang mengajak balikan. Jarak yang disarankan adalah 1 hingga 2 meter. Duh, apa nih? Duh, mbak, dompetnya mbak. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun dengan cara yang benar menurut WHO, yaitu basahi kedua telapak tangan, ambil sabun kemudian gosok kedua telapak tangan, gosok punggung tangan, gosok sela-sela jari, gosok ujung jari dengan menyatukan kedua tangan, gosok dan putar kedua ibu jari, gosok ujung jari ke telapak tangan, gosok pergelangan tangan, lalu bilas seluruh bagian. Tapi ingat, pakai sabun, jangan pakai tinta pemilu. Wow. Keempat, makan makanan yang sehat. Karena pura-pura bahagia melihat mantan dengan yang lain juga perlu energi. 5 kiat makanan sehat, yaitu jaga asupan buah dan sayuran. Saat tidak tersedia bahan pangan segar, sebagai alternatif bisa menggunakan bahan pangan beku atau kaleng. Sediakan camilan sehat, batasi konsumsi pangan olahan, dan jadikan acara memasak dan makan sebagai rutinitas menyenangkan bersama keluarga. Yang kelima, olahraga rutin. WHO merekomendasikan agar masyarakat melakukan olahraga untuk menjaga tubuh mereka tetap sehat dan fit. Lakukan olahraga atau aktivitas fisik secara rutin dan jadikan kebiasaan. Ingat,
Sesuaikan durasi berolahraga sesuai dengan kondisi fisik kalian. Beberapa olahraga yang dapat kita lakukan di era new normal ini adalah jalan kaki, lari, bersepeda, angkat beban, yoga, mohon maaf, bukan yoga yang ini, bukan, ya, terserah deh, capek. Terakhir, selalu bawa disinfektan dimanapun kalian berada. Nah, itu tadi teman-teman beberapa hal yang bisa kita lakukan di era new normal ini untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Tidak hanya pemerintah yang harus berjuang, namun kita semua harus ikut bahu-membahu untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Semoga dengan adanya video ini, teman-teman bisa cukup tercerahkan ya. Salam sehat.